berkaitan dengan kehormatan, dengan badan atau dengan harta. Minal wajib 'ala muslim nasrul mazlum. Termasuk kewajiban atas seorang muslim adalah menolong orang yang dizalimi. Fa yata'ayyanu 'ala al-muslim ay yusa'id al-mazlum wa yukhallisahu min zulmihi idza kana yaqdir. Maka menjadi fardu ain, atas seorang muslim untuk membantu orang yang dizalimi dan melepaskan dia dari kezalimannya, dari kezaliman. Idza kana yaqdir, apabila dia mampu untuk melakukan itu. Ya, berbeda kalau dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu tentu tidak wajib. Fa in tarakahu wa huwa yaqdir, apabila dia membiarkan saudaranya dizalimi, dia biarkan saudaranya dizalimi, ketika saudaranya dicela dia diam, padahal dia mampu untuk membela saudaranya, dan dia tahu bahwa apa yang dituduhkan, dicelakan kepada saudara itu tidak benar, atau seandainya pun benar apa yang dicelakan kepada saudara itu benar, dan celaan itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang saudara kita harus terima dari takdir Allah, seperti cacat fisiknya, ya, atau hal yang lainnya, ya, maka kita harus ingatkan, ya, kita harus menolongnya, tidak boleh membiarkannya, membantunya. Ya, fa in taraka wa huwa yaqdir, apabila dia meninggalkannya, membiarkan saudaranya dizalimi sementara dia mampu, faqad irtakaba kabiratan minal kabair, maka sungguh dia telah menunggangi atau melakukan satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya, jadi membiarkan orang lain dizalimi jangan dimuliakan oleh Allah, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Melakukan hal itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang fardu, ya, atas seorang muslim. Ya, kalau dibiarkan kita berdosa, melakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Ini berkaitan dengan kaum muslimin, saudara kita, yang Allah mengikat antara kita dengan dia dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Baik. Kemudian dalam bab ini ada dua dalil yang diangkat oleh Asy-Syaikh. Yang pertama adalah an Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu disebutkan secara marfu', artinya terangkat kepada Nabi. Jadi ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man udhilla 'indahu muslimun." Barang siapa yang seorang muslim dihina di sisinya, dihina di dekatnya, ya, dicela di dekatnya, falam yansurhu, namun dia tidak menolong saudaranya itu, wa huwa yaqdiru ay yansurahu, sementara dia mampu untuk menolong saudaranya yang sedang dicela itu, maka azallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencela dia, akan menghinakan dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, akan tetapi ya, hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah, dianggap lemah ya oleh sebagian ulama kita, diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau melemahkan karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Luhay'ah, dan Abdullah bin Luhay'ah ini ya padanya ada kelemahan, ya padanya ada kelemahan. Karena itu oleh Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hadithuhu laisa bihujjah,
hadisnya Abdullah bin Luhai'ah. Ini sering kita dengarkan di dalam sanad-sanad hadis itu banyak. Ya, di Abdullah bin Luhai'ah ini ada rawi yang di dalamnya terdapat kelemahan. Imam Ahmad mengatakan haditsu laysa bihujjah. Hadisnya itu bukan hujjah. Ya, akan tetapi apa yang disebutkan dalam hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah itu benar, dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Ya. Jadi min nahiyati as-sanad, dari sisi sanadnya dia lemah karena adanya rawi yang bermasalah, tapi dari sisi maknanya benar. Bahwa memang kita tidak boleh membiarkan seorang muslim dizalimi. Ya, seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la tahasadu, ya, al-mu'min al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu. Jangan menzaliminya dan jangan membiarkan dia. Jangan biarkan dia dizalimi. Jangan biarkan dia disiksa orang. Jadi dalil umum menunjukkan bahwa ya kita memang tidak boleh membiarkan saudara kita dizalimi. Apakah yang dizalimi itu hartanya, yang dizalimi itu badannya, atau yang dizalimi adalah kehormatannya. Ya tidak boleh kita membiarkan, jamaah dimuliakan oleh Allah. Di dalil ini walaupun dia adalah hadis yang lemah dari sisi sanadnya, tapi ya min nahiyatil makna, dari sisi maknanya dia adalah hadis yang benar. Ya, yang wajib untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian wali Abi Daud an Jabir wa Abi Talhah marfu'an, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Jabir dan Abu Talha marfu'an, secara marfu'. Ya, hadis ini dinilai sebagai hadis yang hasan, ya. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ri'in muslim yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi fihi min 'irdihi illa khadhalahu Allah ta'ala fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang membiarkan seorang muslim, dia biarkan saja, ya, fi mautinin tuntahaku fihi hurmatuhu, ya, pada satu keadaan yang muslim itu dirusak kehormatannya, dirobek kehormatannya. Dengan apa? Dengan dicela, dengan digibah. Wa yuntaqasu fihi min 'irdi, ya, dan dikurangi, artinya direndahkan kehormatannya. Kalau muslim yang tadi membiarkan temannya dicela, membiarkan temannya direndahkan, illa khadhalahu Allah ta'ala fi mutinin yuhibbu fihi nusratahu. Ya. Kalau dia melakukan itu, maka Allah akan membiarkan dia. Allah Ta'ala membiarkan dia ketika dia berada pada satu keadaan yang dia suka untuk ditolong dalam keadaan itu. Jadi ketika dia menghadapi satu keadaan, ya, di mana di keadaan itu dia suka untuk ditolong, ya, dia berharap untuk mendapatkan bantuan, maka Allah akan membiarkannya. Allah tidak memberikan dia pertolongan. Ya, sebagai akibat dari apa? Dari dia dulu juga pernah membiarkan seorang muslim, ya, dirusak kehormatannya, tapi dia biarkan, padahal dia mampu untuk melakukannya. Maka balasannya Allah juga akan, ya, membiarkan dia ketika dia berada pada satu keadaan yang dia suka untuk ditolong di keadaan itu. Ya. Nah, ini jazaa wifaqah,
balasan yang setimpal, ya. Al jazaa'u min jinsil amal. Kata para ulama kita, ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya, kalau kita berbuat baik kepada seseorang dengan cara menutupi kesalahan-kesalahannya, misalnya kita tahu orang ini punya kesalahan, tapi kesalahan ini adalah kesalahan yang hanya memudaratkan dirinya, tidak memudaratkan orang lain, maka kita tutupi, jangan sampai orang lain juga tahu, ya. Karena kalau orang tahu, ya habislah orang ini. Maka kita tutupi kesalahannya dengan tetap menasihati dia. Maka sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi juga aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Ya, balasannya jazaa'u wifaq, al jazaa'u min jinsil amal. Ya, man satara musliman, barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Karena tidak ada seorang pun yang tidak punya aib. Setiap kita punya aib, jangan dimuliakan oleh Allah. Cuma kita sembunyikan, kita tidak mau orang lain tahu. Ya, ya, kalau kita jujur, setiap orang punya aib. Kalau ada orang yang merasa tidak punya aib, ya, berarti ada koslet di akalnya. Ya, ada koslet itu. Ya, setiap orang yang masih sadar di atas fitrahnya, maka dia pasti akan, ya, menyadari bahwa dia punya kesalahan, dia punya aib, dan dia menyembunyikan aib itu. Siapapun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang mau aibnya ditutupi oleh Allah, bukan lagi orang yang tutupi aib kita, Allah langsung yang tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Maka kita berusaha di dunia ini menutupi aib orang lain, jangan kita sebarkan, ya, kecuali kalau aib itu bisa membahayakan orang lain, maka kita harus melakukan tahzir, ya. Dan itu ghibah yang dibolehkan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, bahwa di antara ghibah yang dibolehkan adalah tahzirun nas min iqtirar bi syakhsin, mengingatkan manusia jangan sampai tertipu dengan orang lain, dengan seseorang yang orang ini berbahaya, dia punya kekurangan yang kurang ini bisa membahayakan orang, maka kita harus ingatkan orang lain. Ya, seperti orang ini misalnya suka ngutang, dan kalau sudah ngutang dia tidak mau bayar, ya, melupakan. Bahkan kalau ditagih dia mengatakan, oh saya tidak pernah utang sama kau. Ya, ini bahaya. Ya, dia utang ke sana kemari untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, kemudian tidak mau dibayar. Ya. Atau misalnya orang ini suka mencuri, ya, dan kita tahu persis sifat seperti itu, maka kita ingatkan orang, hati-hati dengan orang ini. Ya, jadi mengingatkan manusia min iqtirari bi syakhsin, jangan sampai tertipu, ya, dengan seseorang, ya. Baik. Ya, jadi kalau kita tutupi kesalahan orang, Allah tutupi kesalahan kita. Kita hilangkan satu kesusahan orang lain, maka Allah menghilangkan kesusahan kita di akhirat. Ya, untuk kebaikan seperti itu, untuk keburukan juga seperti itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, untuk keburukan juga seperti itu. Kalau kita biarkan seseorang dizalimi, kita tidak memberikan dia pertolongan, tidak memberikan bantuan, tidak membelanya, ya, kita biarkan saja, maka sebagai balasan Allah juga akan membiarkan kita ketika kita berada dalam keadaan yang kita sangat butuh mendapatkan pertolongan pada waktu itu. Ya. Jadi kalau kita pernah mendapatkan kesulitan, masalah yang begitu berat, tapi pertolongan Allah tidak kunjung datang, ya, kita berdoa, tapi Allah tidak datang dengan pertolongannya. Bahkan kita semakin terhimpit dengan masalah, ya, maka mungkin itu akibat dari kita pernah membiarkan orang dicela, dirusak kehormatannya, padahal kita mampu untuk membelanya, kita tidak melakukan pembelaan. Mungkin saja itu sebagai hukuman dari Allah atas perbuatan kita sendiri. Ya, karena dosa itu jangan dimuliakan oleh Allah, pasti ada ukubahnya. Ya, di dunia dan di akhirat. Ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kadang itu disebabkan karena dosa. Ya, musibah-musibah yang kita hadapi kadang itu adalah karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min ri'in muslim yansuru imra'an musliman." Dan tidaklah seorang muslim
yang dia menolong saudaranya muslim yang lain fi mawdi'in yuntaqasu fihi min 'irdi wa yuntahaku fihi min hurmatihi. Ya, jadi dia menolong saudaranya muslim ya dalam keadaan saudaranya itu dirusak kehormatannya dan dirobek kehormatannya. Dia tolong, dia bela saudaranya. Ya, saudara dicela dia bantu. Dia bela. Ya, fulan itu tidak seperti itu. Ya. Kalaupun dia seperti itu, maka aibnya itu tidak membaikkan orang lain, maka tidak pantas kau cerita. Karena kau cerita itu ghibah. Ya, seperti ada orang yang misalnya durhaka sama orang tua. Kita tahu orang ini durhaka sama orang tua. Ya, maka tidak boleh kita mencela dia. Dia punya kekurangan, ya tidak boleh kita mencela dia. Ya. Jadi dia menolong saudaranya dalam kondisi itu illa nasrahullahu fi mautin yuhibbu fihi nusratahu. Ya, kecuali dia akan ditolong oleh Allah ketika dia berada dalam keadaan kondisi yang dia suka untuk ditolong di keadaan itu. Ya. Jadi seorang muslim ya ketika dia mendapat masalah dia mudah saya mendapatkan pertolongan. Ya mungkin karena dia suka membela ya saudaranya ketika di dunia. Dia suka membela saudaranya. Maka Allah tolong dia ketika dia mendapat masalah, maka Allah selamatkan dia dari masalah itu. Allah kasih dia pertolongan. Itu di dunia. Dan di akhirat jangan dimuliakan oleh Allah. Orang yang ya senantiasa membela saudaranya itu akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdi akhihi muslim, radda Allahu wajhahu 'anil nar." Barang siapa yang ya menolong membantah kehormatan seorang muslim, maksudnya dia melindungi kehormatan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka. Ini luar biasa pahala yang sangat besar jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya. Ada sebuah kisah ya tentang Ka'ab bin Malik. Ya, kisah ini kisah panjang yang disebutkan ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya bab At-Taubah. Ya, hadisnya panjang tentang kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, yang mana Ka'ab bin Malik di situ dihajar oleh Nabi, diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya, diboikot Ka'ab bin Malik ya bersama dengan dua orang sahabat yang lainnya. Ya, ketika Nabi berangkat ke Tabuk, maka Nabi mencari aina Ka'ab ibnu Malik, di mana Ka'ab bin Malik. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadhr fi itfaihi." Ya Rasulullah, dia ditahan oleh selendangnya. Artinya dia ini mau senang-senang ya Rasulullah, tidak mau susah-susah seperti kita ini. Ya, apalagi pada waktu itu buah kurma lagi radung-radungnya berbuah, subur-suburnya berbuah. Ya, maka itu diantara yang menghalangi Ka'ab bin Malik untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang seperti itulah keadaannya. Ya. Ketika Nabi mencari Ka'ab bin Malik, sahabat ini ya dengan nada menyindir mengatakan habasahu burdah wan nadhr fi itfaihi. Ya. Jadi dia mau senang-senang ditahan oleh selendangnya, ya mau dia sulit-sulit. Maka pada waktu itu ya, pada saat Abdullah bin Mas'ud ya atau Mu'adz bin Jabal, maka dia membela sahabat ini, sahabat Ka'ab bin Malik, padahal ya memang seperti itu Ka'ab bin Malik ya, tapi dibela oleh sahabat yang lainnya karena dia tidak pernah melihat kekurangan Ka'ab bin Malik, dia lihat keutamaan. Apa kata sahabat ini? Bi'sa ma qulta, sungguh jelek apa yang kau katakan, ma na'lamuhu illa khairan. Tidak ada yang kita tahu dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Ya. Padahal memang seperti itu keadaannya Ka'ab bin Malik, seperti yang dikatakan sahabat yang pertama, habasahu burdah wan nadhr fi itfaihi. Ya, makanya ketika Nabi kembali, semua yang tidak ikut perang itu dipanggil. Apa alasan untuk tidak ikut perang? Ya. Dan ketika giliran Ka'ab bin Malik, dia jujur kepada memang seperti itu keadaannya. Ya. Adapun orang-orang munafik itu banyak yang bohong, ya. Tapi Ka'ab bin Malik keimanan dia menghalangi dia untuk berdusta.
Maka dia jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ada alasan ya Rasulullah. Ya memang ini kelalaian dari saya. Diakui itu. Ya, maka Nabi menangguhkannya, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan perintahnya. Ya. Selama dalam waktu yang lama puluhan hari zaman dimuliakan diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, bahkan istrinya disuruh pulang dulu. Biarkan Ka'ab bin Malik sendiri. Ya, sampai ya ketika Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Allah sudah terima taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya intinya di situ kisah tadi ya. Ya bagaimana sahabat ini membela Ka'ab bin Malik. Karena dia tidak melihat dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Ya, jadi kita memang seharusnya membela saudara kita ketika dia terzalimi. Ya, ya kadang kita kan diam saja. Ya apalagi kalau kita panas-panasin lagi tambah-tambahin. Ya, akhirnya tambah enak. Ya, dan memang seperti kalau kita ngumpul-ngumpul cerita orang itu nikmat. Ya. Padahal pada waktu itu kita sebenarnya sedang memakan bangkai saudara kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian bab selanjutnya bab maja'a fi ukhuwatil Islam wa haqqul muslim 'alal muslim. Bab tentang apa-apa yang datang, maksudnya dari dalil-dalil fi ukhuwatil Islam, tentang persaudaraan Islam. Wa haqqul muslimi 'alal muslim, dan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya, muqaddimahnya kita baca. Muqaddimah bab ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan hadza min huquqil ukhuwati fil Islam. Ya, bab ini, pembahasan ini adalah di antara hak-hak persaudaraan di dalam Islam. Bahwa yatadammanu mas'alataini, dan dia mencakup dua masalah. Al-ula, masalah yang pertama adalah al-ukhuwatu fil Islam, ya tentang masalah persaudaraan di dalam Islam. Wa haqqul muslimi 'alal muslim, dan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Jadi dua pembahasan yang termuat di dalam bab ini. Ammal ukhuwah fil Islam, adapun persaudaraan di dalam Islam, fa inna Allah Ta'ala ja'ala al-mu'minina ikhwatan la fil nasab wa innama fil Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan orang-orang beriman itu bersaudara bukan dalam nasabnya, bukan karena nasab, bukan nasab. Wa innama fil Islam. Akan tetapi ya, persaudaraan itu adalah persaudaraan di dalam Islam. Bukan persaudaraan di nasab, persaudaraan di dalam Islam. Dan kadang zaman dimuliakan oleh Allah, ya persaudaraan kita dengan saudara semuslim yang kita tidak ada hubungan nasab, kadang itu lebih baik daripada persaudaraan kita dengan orang-orang yang senasab dengan kita. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya beliau mengatakan ikhwanuna aghla alaina min ahlina, bahwa saudara-saudara kami ya se-Islam itu lebih berharga bagi kami daripada keluarga-keluarga kita. Fa ahluna yuzakkiruna ad-dunya, keluarga-keluarga kita itu banyak mengingatkan kita tentang dunia. Ya, bahkan kalau kita miskin kita direndahkan. Ya. Yang lain sudah kerja ini, sudah PNS, sudah ini punya mobil, ya sementara kita ini ya motor pun belum punya, masih naik sepeda atau kadang jalan kaki saja. Ya kadang kita direndahkan, kadang kita disudutkan kalau ngumpul-ngumpul ya. Ya kadang kita disindir. Ya artinya ini isyarat bahwa kita harus mengejar dunia. Ya ingatkan kita tentang dunia, sehingga ya ketika iman kita lemah, ya kita terkadang berpikir untuk membuang iltizam kita dengan agama untuk mendapatkan seperti apa yang telah mereka raih. Ya kita bersaing dengan mereka dalam perkara dunia. Ya. Maka beliau katakan fahluna yuzakkiruna ad-dunya, keluarga kita itu banyak mengingatkan kita tentang dunia. Dunia dan dunia. Ya. Wa ikhwanuna yuzakkiruna al-akhirah. Sementara saudara-saudara kita
Seiman itu mengingatkan kita tentang akhirat. Ya, jadi teman yang sejati jemaah dimuliakan oleh Allah adalah bukan teman yang selalu ingatkan kita tentang dunia, tapi yang mengingatkan kita tentang akhirat. Menasihati kita ketika kita salah, meluruskan kita ketika kita bengkok, mengingatkan ketika kita lupa. Inilah saudara kita yang paling berharga jemaah dimuliakan oleh Allah, yang perlu untuk kita pegang. Baik. Jadi Allah menjadikan orang beriman itu bersaudara bukan karena nasab, ya, tapi karena hubungan Islam. Fal Islamu yajma'u bainal Arabi wal Ajami. Islam itu menyatukan antara orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam itu selain Arab, non Arab. Wa zakari wal untha, menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Wal abdi wal hurri, antara yang hamba budak dengan orang merdeka. Wal ghani wal faqir, dan yang kaya dan fakir. Jadi persoalan Islam itu tidak memandang teman kita kaya atau miskin, sama, dia saudara kita seiman. Ya, bahkan walaupun kita kaya, kalau kita melihat saudara kita ini punya keutamaan di dalam Islam yang lebih dari kita, maka kita hormati dia. Ya, kita semakin muliakan dia. Walaupun kita dari sisi harta, dari sisi nasab, kita lebih mulia, lebih banyak daripada dia. Ya. Ada persoalan Islam yang dilihat bukan harta, bukan dunia, tapi ya ukhrawinya. Ini kita lihat agamanya. Wa hadza syai'un wajib wa daim. Dan ini adalah sesuatu yang wajib, ya, dan berlaku untuk selamanya. Ya. Persoalan Islam itu tidak terputus. Di dunia ini jangan dimuliakan oleh Allah, ya, tidak terputus dengan kematian. Ya, bahkan dia akan terus bersambung sampai hari kiamat. Ya, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan. Ya. Dan kami cabut dalam hati-hati mereka, ya, perasaan apa? Perasaan dendam, perasaan tidak suka sama yang lainnya. Ikhwanan, sebagai saudara, ala sururin mutaqabilin. Ya, mereka berhadap-hadapan di atas dipan-dipan atau di atas kasur-kasur. Semoga ikhwan, bersaudara. Jadi persaudaraan kita sampai pada hari kiamat, sampai di dalam surga kita tetap, ya, menjalin persaudaraan Islam, jangan dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Ya, orang-orang yang bersaudara di dunia ini pada hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh. Ya, sebagian mereka menjadi musuh dengan yang lainnya. Jadi di dunia ini kita lihat akrab, kita lihat tuh, masya Allah, suka jalan bareng, ya, sama-sama, makan sama-sama, acara sama-sama. Tapi di akhirat mereka saling bermusuhan. Ya, itu keadaannya orang yang saling bersaudara karena perkara dunia yang mereka, ya, yang mereka kejar. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dun li ba'din adu illa al-muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kata Ibnu Katsir, orang yang bertakwa adalah orang yang membangun persaudaraannya semata-mata karena Allah. Itu karena Islam. Ya, al-ukhuwah imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah. Itulah menjalin persaudaraan mereka sehingga di akhirat, ya, mereka tetap bersaudara. Tidak seperti persaudaraan orang-orang yang membangun persaudaraan karena dunia. Kadang-kadang seperti itu, ada orang yang mau dekat sama kita, ya, karena kita memiliki dunia. Dunia itulah yang dia ingin kejar dari kita. Ada orang yang dekat sama kita karena kita punya kedudukan, kita punya jabatan. Ya, dia ingin mendapatkan keuntungan dari jabatan yang kita miliki sehingga dia terus dekat-dekat sama kita. Ya. Ini persaudaraan semata-mata karena dunia. Ya, maka jangan dimuliakan. Persaudaraan Islam itu tidak memandang itu. Ya. Maka alangkah, ya, sedihnya ketika ada orang yang mengatakan diri berukhuwah, tapi, ya, ada orang yang dia mau ngumpul sama orang-orang kaya saja. Ya. Tidak mau mengajak orang yang miskin, orang yang rendahan, tidak mau. Ya. Ini tentu kekeliruan, ya. Maka fal mukmin, kata beliau, akhul mukmin. Maka seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya min awwalil khalqi ila akhirih. Mulai dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Kalau dia punya iman, maka dia saudara kita. Ya.
Dia adalah saudara kita. Yang mengikat apa? Yang mengikat adalah keimanan. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah orang yang beriman, yang datang belakangan, yaqulun, ya mereka mengatakan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Jadi kita mendoakan orang-orang beriman yang telah mendahului kita, yang dia sudah mati jangan dimuliakan oleh Allah, tapi tak mendoakan dia supaya Allah mengampuninya. Ini indahnya persaudaraan karena iman. Ya, tetap kita doakan saudara kita walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah lama, kita doakan. Ya, wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, ya, ada dendam, ya, ada rasa tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi doa ini ya sangat perlu untuk kita baca zaman dimuliakan oleh Allah, untuk melembutkan hati kita dengan saudara-saudara kita seiman. Fal mu'minuna ikhwatun fil madi wal hadir wal mustaqbal. Maka orang beriman itu adalah bersaudara fil madi, apakah dia orang beriman yang telah lampau, atau orang beriman yang ada sekarang, atau orang beriman yang akan datang nanti. Ya, la tanfasilu hadhil ukhuwah hatta fil jannah. Ya, persaudaraan ini tidak akan terpisah sampai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syurga kita tetap bersaudara. Ya, sebagai firman Allah, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, ya, dalam surah Al-Hijr. Ya, mereka bersaudara, saling bersaudara di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, iz kuntum a'da'an, yaitu ketika kalian dahulunya bermusuh-musuhan. Ya, ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang sahabat Ansar. Karena sahabat Ansar itu, ya kan, dulu ya orang Madinah itu terdiri dari dua kabilah besar, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini ya selalu perang. Ada masalah sedikit perang. Ya, ada gesekan sedikit perang, dan perang itu tidak berhenti, jangan dimuliakan oleh Allah, terus berjalan sampai datangnya Islam. Ya, sampai datangnya Islam, mereka masuk Islam, akhirnya mereka bersaudara. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, wadhkuru, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian bermusuhan, suka berperang. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, ya, sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Bayangkan orang yang dahulunya saling menghunus pedang, ya, saling berharap untuk membunuh lawannya. Ketika datang Islam, mereka masuk Islam, mereka bersaudara. Ya, bahkan mereka berharap, ya, ya, ketika saudaranya susah, mereka berharap dialah yang susah, temannya tidak susah. Ini luar biasa. Ya, lebih baik dia yang susah daripada temannya yang susah. Semua punya perasaan seperti itu. Ya, dalam satu perang Yarmuk, ya, ada seorang sahabat yang sahabat dia terluka. Ya, sudah sekarat, jangan dimuliakan oleh Allah. Dia minta air. Ya, maka sahabat mendatangkan air untuk dia. Baru dia minum, ada yang lainnya mengatakan air, dia tidak jadi minum, berikan kepada saudara. Ya, maka dibawa air ini kepada saudaranya. Ketika dia mau minum, dia dengar ada yang lain, dia teriak air, berikan sama dia. Sampai air ini keliling, tidak minum, meninggal semua. Ya, ini luar biasa persaudaraannya, jangan dimuliakan oleh Allah. Dahulunya mereka saling menghunus pedang, berharap untuk membunuh lawannya. Ketika mereka masuk Islam, ya, lebih baik dia mati daripada saudaranya. Lebih baik dia yang tersiksa, lebih baik dia yang sengsara daripada saudaranya. Ya,
Ini tingkatan ukhuwah yang paling tinggi, isar, ya, mendahulukan orang lain. Ini sifat, ya, yang paling menonjol dari sahabat-sahabat Ansar. Ya, Allah puji di dalam Al-Qur'an, ya, di antara sahabat-sahabat Ansar, ya, bahwa mereka ini, ya, walau kana bihim hasasa, mendahulukan saudaranya walaupun dia juga butuh. Ya. Baik. Ya, karena waktu zaman dimuliakan oleh Allah dan bab ini panjang, ya. Ini bab terakhir sebenarnya dan bab yang terpanjang. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ada ikhwah yang bertanya tentang, ya, kalau kita sudah menyelesaikan kitab ini, insyaallah, dan semua Allah memudahkan kita dan memanjangkan umur kita, ya kita akan membahas insyaallah kitab Bahjatun Nadhirin. Ya, kitab Bahjatun Nadhirin ini adalah syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin. Karena saya melihat, ya, jarang kita, ya, mendapatkan di tempat kita ini pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Al-Adab Al-Mufrad, ya, saya kira itu sudah ada. Maka kita cukupkan dengan itu saja. Ya, kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin setelah, ya, selesai kitab Al-Kabair ini. Dan syarahnya kita akan bacakan, ya, penjelasan dari Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali, itu dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin. Jadi ikhwah yang ingin memiliki kitabnya, jadi kitabnya itu 3 jilid. 3 jilid besar. 3 jilid besar. Ya, kita tidak membeli aslinya, ya, tapi kita akan mencetaknya. Jadi ada saudara kita yang memang mencetak dan cetakannya insyaallah bagus, ya. Ya, kita mungkin mencetak jilid 1 yang saya dulu. Ya, kalau sudah jilid 1, ya, jilid 1 ini saja kalau tidak salah 700 halaman. Jilid 2 600 halaman. Jilid 3 sekitar 500 halaman. Ya, mungkin ini selesai berapa tahunnya, wallahu a'lam. Tapi semoga Allah memanjangkan umur kita dan kita bisa menyelesaikannya. Jadi yang mau beli kitabnya itu bisa menghubungi saya, atau yang mau ambil nomornya langsung mau beli kitab aslinya, ya, kitab aslinya itu sekitar 500-an, ya, 600-an. Itu 3 jilid. Ya, 3 jilid. Nanti saya kasih nomornya kalau yang mau. Kalau mau cetakannya, cetak yang dicetak, ya, bukan asli, tapi insyaallah bagus juga kualitasnya. Itu hanya 200-an. Ya, hanya 200-an. Insyaallah. Nah, kalau kita sudah cetak, ya, beberapa ikhwah, itu murah, Masya Allah. Dan, ya, tidak jauh beda dengan aslinya. Tidak jauh beda dengan kitab aslinya. Ya, untuk kita yang ekonomi rendah, ya, kita cetak-cetak saja, ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.